Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi itu adalah merupakan bilangan yang menunjukkan muatan suatu atom ini. Ya, menunjukkan muatan suatu atom. Muatan itu bisa bermuatan positif atau bisa bermuatan negatif. Jadi ini menunjukkan yang namanya bilangan oksidasi. Kemudian cara menentukan bilangan oksidasi ya. Atau bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilok ini. Cara menentukan bilok. Nah, cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, tiap unsur memiliki karakteristik masing-masing, sehingga kita harus menentukan bilangan oksidasi sesuai dengan aturan-aturan yang ada, karena aturan itu berkaitan dengan karakteristik masing-masing atom. Yang pertama, biloks untuk unsur bebas. Bilangan oksidasi unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi unsur bebas itu unsur yang tidak berikatan dengan atom yang lain. Ya, itu biloksnya 0 atau muatannya 0, tidak memiliki muatan. Nah, unsur bebas itu sendiri ada dua bentuk ya. Yang pertama, unsur bebas dalam bentuk monoatom ya. Misalkan unsur-unsur logam Al, kemudian besi, kemudian seng atau Sn, itu namanya monoatom ya. Monoatom. Mono itu satu atom. Kemudian unsur bebas dalam bentuk molekul, lebih dari satu atom dalam bentuk molekul ya. Yang kedua ini dalam bentuk molekul itu seperti misalkan O2. Nah, O nya ada 2 kan, dia dalam kondisi bebasnya tidak bisa sendirian, tapi dalam bentuk berikatan dengan O yang lain, sehingga O2. Kemudian selain itu ada juga N2 nitrogen, kemudian ada H2 oksigen, ada P4 ini fosfor, dan sebagainya. Itu juga bilangan oksidasinya 0. Itu unsur bebas. Kemudian yang kedua, saya akan ambil pokok-pokoknya aja ini. Selain itu, aturan yang kedua adalah unsur yang dalam sistem periodiknya adalah golongan 1A. Unsur golongan 1A itu biloksnya adalah +1. Golongan 2A itu sama dengan +2. Nah, ini nanti lihat di tabel sistem periodik, tabel unsur, mana golongan 1A itu apa aja, seperti natrium ya, kalium dan sebagainya, golongan 1A. Kemudian juga ada golongan 2A ya, magnesium, itu biloksnya +2 atau muatannya +2. Kalau golongan 1A muatannya +1. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, kalau kita menemui unsur H dalam suatu senyawa ya, biloksnya itu +1. Jadi biloks unsur H ini kalau dalam suatu senyawa ya, bukan unsur bebas. Kalau unsur bebas tadi 0 ya, ini H2 ini 0. Tapi kalau berikatan dengan senyawa lain, maka biloksnya adalah +1. Bilok unsur H dalam kurung dalam senyawa itu sama dengan +1. Ini yang umum aja. Kemudian yang keempat, ini selain unsur H ada unsur O.
oksigen. Bilog unsur O tentunya juga dalam senyawa ini ya, kalau dia berikatan dalam suatu senyawa ya. Tapi kalau dia merupakan bebas seperti ini, O2 ini 0 bilognya. Bilog unsur O ini dalam senyawa, berikatan dalam senyawa, itu bilognya adalah -2, bilog unsur O. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, bilog suatu ion. Bilog suatu ion, nah seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah muatan suatu ion itu ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Jadi bilog suatu ion itu sama dengan sesuai muatannya. Nah, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Contohnya yang bermuatan positif, misalkan aluminium Al ada yang bermuatan 3+. Maka kalau menjumpai ion Al ini 3+ ini, nanti bilognya itu +3 karena muatannya +3 ya. Jadi muatannya +3 ya, berarti bilognya +3. Sekarang contoh bilog suatu ion yang bermuatan negatif. Yang bermuatan negatif ya, contohnya misalkan belerang S2-. Nah, muatannya -2 kan, maka bilognya juga -2. Nah, jadi judulnya bilog suatu ion itu sama dengan muatannya, sesuai muatannya. Muatan ada plus, ada minus. Kalau +3 ya +3, -2 ya -2, +1 ya +1, -1 ya -1, dan seterusnya. Nah, sekarang yang keenam ya, bilog total suatu senyawa itu totalnya 0 ya. Bilog total senyawa sama dengan 0. Contohnya ada senyawa H2SO4, itu ya 0 semuanya, totalnya 0. Nah, itu saya kira contoh-contoh bilog yang cara menentukan bilog yang saya jabarkan pada hari ini. Nanti akan saya berikan sedikit latihan untuk menentukan bilog suatu unsur. Oke, terima kasih, silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.